Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita, bersama aku Diva dan Mariam. gimana nih puasanya nih? Gimana kabar teman-teman semua? Gimana kabar puasanya? Apa masih semangat atau udah lemes? Semoga masih semangat ya. Iya. Terus hari ini kita ada kedatangan tamu spesial nih. Siapa nih? Tadadeng. Jadi ada soundtracknya gitu dong. Bu Fitria. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Mariam, Mbak Diva? Baik-baik semua? Alhamdulillah. Sangat-sangatlah baik. Tapi kayaknya ini udah mulai ini ya, apa namanya? Apa tuh? Gejala-gejala mau mokah gitu ya. Aduh gimana ya? Udah sore kok ya. Bu Fitria sekarang kesibukannya apa? Masih ngajar. Oh, masih ngajar? Iya, masih private kelas untuk beberapa orang. Juga kalau sekarang lagi bikin kue kering gitu. Wah, kan Ramadan ya. iya. Jadi kalau apa namanya nggak bikin itu ada sesuatu yang kurang gitu. Iya. Kayaknya kalau nggak berkreasi tuh kayak Betul sekali. Kayak Kurang gitu, harus Iya. produktif terus. Betul. Ya Allah, Jadi Masya Allah. puasa pun juga harus produktif ya Mbak. Iya, Jangan benar. lemes, jangan buat tiduran aja gitu. Waduh. Ya sama kayak bayi nanti. Ya, Betul, betul, kan? sama ada pendengar. Tapi kerepotan gak sih Bu kan saum ya kan Ramadan, puasa, habis itu ngurus nahda juga, habis itu ngajar juga, terus sambil berbisnis gitu, kira-kira malah bikin tambah semangat atau sebenarnya agak Kalau semangatnya sih semangat ya, karena kan apa namanya di Ramadan ini kan seperti hari-hari biasa sebenarnya. Cuman kan memang lebih gimana ya? Malah lebih nggak repot karena nggak mikir masak, nggak mikir apa-apa gitu. Jadi waktu-waktu manajemen waktunya itu pun juga lebih bisa tertata karena kita sudah tahu oh jam segini kita mau ngapain, jam segitu mau ngapain gitu. Kalau biasanya kan mungkin yang bisa jadi kendala itu sih mood anak ya, karena kan nggak bisa kita ngatur mood anak, kadang-kadang tantrum atau pas pengen manja-manjaan sama iya. ibu. Nah itu yang jadi mungkin salah satu tantangannya sih gitu. Apalagi kalau puasa kita dalam keadaan lapar gitu, terus tenaga agak terkuras, mungkin emosinya itu Emosinya lebih bisa terpancing gitu. Iya, Tapi kalau hari-hari biasa kan masih bisa gitu kan. Nah kalau sekarang tuh ya memang ujiannya orang puasa seperti itu. Oh ya, apa dengar-dengar kan Bu Fitri juga pebisnis nih ya, pebisnis gitu. Tapi juga ngajar juga kan Iya, sebagai betul. guru juga. Kan udah pebisnis kan, sebagai pebisnis itu kan penghasilan kan udah lumayan banget kok. Terus kayak kenapa sih memilih menjadi guru? Apakah emang sukanya di situ atau terpaksa atau karena apa nih? Gitu. iya kenapa tetap dipertahankan atau malah ditambah bisnis? Gimana? Sebenarnya kalau bisnis itu malah sampingannya kali ya. Karena mungkin kalau saya flashback sendiri gitu, dulu waktu kecil mungkin usia SD kelas berapa, kelas 4, kelas 5 itu dulu itu seneng banget kalau main sama teman-teman itu berperannya sebagai guru. Jadi papan tulisnya itu tembok gitu ya. Jadi nanti temboknya kalau udah kotor banget itu kita bersihin bareng-bareng kayak gitu. Nah mungkin itu juga mungkin sudah punya bakat juga dari kecil. Dan dulu itu saya pernah berangan-angan ya Allah suatu saat pengen punya sekolahan gitu. Masya Allah sekali. Nah alhamdulillahnya terwujudnya lewat Zabisa. Kenapa? Karena saya sebagai pengajar pertama di Zabisa itu alhamdulillahnya dipercaya, diamanahi untuk membangun lah gitu, membangun PKBM di sini, terus apa namanya dari segi perekrutan pengajar maupun kurikulumnya pun juga semuanya diserahkan ke tim kami gitu. Jadi walaupun tidak punya sekolahan secara Pribadi. nah gitu, tapi saya sudah merasa memiliki sekolahan di sini Iya, gitu. Masya Allah sekali. Cukup urus gitu ya. Betul. Keren. Terus tapi pernah nggak kayak kan misalkan sekolah itu kan jadwalnya mungkin udah tetap ya, terus habis itu berbisnis gitu mungkin rada fleksibel. Tapi pernah nggak kayak dalam satu hari nggak bisa ngelakuin semuanya karena anak atau karena suatu keadaan tertentu gitu? Enggak sih. Jadi kalau misalkan
saya tipikal orang yang kalau sudah memutuskan ya harus tanggung jawab gitu. Jadi misalkan benar-benar waktu melahirkan, habis melahirkan itu saya memang cuti. Nah, jadi saya membuat keputusan keputusan bersama dengan yayasan ya untuk cuti sekian bulan. Nah, itu saya maksimalkan untuk ya benar-benar saya luangkan untuk keluarga, untuk waktunya untuk bayi kayak gitu. Tapi nanti ketika saya sudah merasa siap untuk kembali hadir mengajar gitu ya sudah gitu. Jadi memang kalau misalkan suatu hari gitu ya bisa, karena beberapa hal yang membuat kan kita nggak bisa ngontrol ya, kadang-kadang mungkin kalau emosi dari diri kita bisa dikontrol, tapi kalau dari orang lain gitu, misalkan ketemu sama siapa, oh kok bikin bad mood kayak gitu, itu juga pernah seperti itu. Atau ada rasa jenuh juga, kok aku sehari-harinya kayak gini terus sih, ngajar, pulang, nanti ngapain, kayaknya tuh rutinitas itu tuh kayaknya ngebosenin gitu. Nah itu pernah juga. Jadi ya nanti larinya sih mungkin bisa ke Hobi. Gitu. Hobinya tuh emang masak itu atau hobinya ada lagi? Masak bisa jadi salah satu cara untuk melepas penat ya gitu. Tapi kalau dulu waktu masih single gitu, belum nikah, seneng banget daki gunung. Waduh. Gitu. Waduh. Tapi kalau sekarang ya memang prioritas sih, semuanya kan ada prioritasnya. Jadi mungkin mendaki bukan menjadi prioritas lagi. Tapi pengen sih, kangen, soalnya sudah berapa tahun ya berarti? Hampir 4 tahun. Enggak pernah sama sekali. Semenjak nikah apa semenjak ada? Nikah. Alhamdulillahnya kan habis nikah langsung dikaruniai momongan gitu. Jadi kalau dulu kan pas hamil muda itu dijaga, masih hamil muda, nanti gini-gini, besok jalan-jalannya kalau sudah usia segini-segini gitu. Iya. Nanti udah usia segini-segini, udah jangan dulu, nanti nunggu 7 bulanan. Nanti udah 7 bulan, udah berat kan? Ya masa mau kemana-mana udah bawa sesemangka gitu. Itu nggak usah diomongin ya, nggak bakal kemana-mana. Betul, ya udah jadinya ya itu karena manut jadi malah jadi nggak jadi main. Gitu. Malah keterusan sampai sekarang. Mainnya cuman sekitaran situ-situ aja. Gitu. Tuh Dip. Berarti ini Bu Fitria sendiri sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru juga, terus sebagai kepala sekolah juga ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Terus sebagai diamanahi pebisnis, sebagai kepala alhamdulillah bisa ya berarti mengatur waktu dengan baik gitu ya? Iya, semuanya proses belajar ya Mbak ya. Mungkin kalau untuk sekarang ini saya merasa cukup untuk bisa memanajemen waktu gitu. Tapi ya memang ada kalanya merasa aduh kok waktuku kok kocar-kacir ya kayak gitu. Itu juga ada masanya seperti itu. Mungkin karena kita tidak bikin to-do list-nya dulu malamnya. Jadi ada yang kelewat di kemudian hari kayak gitu. Jadi kan memang kita kan harus bikin ya, oh besok itu kita mau ngapain aja. Itu kan ditulis kan gitu. Kadang-kadang kan kalau nggak ditulis ya lupa. Tapi karena mungkin kemarin-kemarin itu ada 1-2 hari itu yang saya benar-benar capek gitu kan. Jadi nggak sempat untuk itu. Ya itu jadinya wah ternyata belum kesini, belum ngelakuin ini, belum ngelakuin itu. Karena gitu. lupa nulis target harian itu. Betul. Itu tips juga ya Bu untuk mengatur waktu. Betul. Iya benar-benar. Berarti nulis target hariannya tiap malam apa tiap pagi? Tiap malam. Oh tiap malam. Soalnya kalau pagi nanti kita udah bangun tidur ya? itu sudah harus start gitu. Harus sudah mulai iya, bisa benar. ini ngelakuin to-do list-nya kita gitu. Waduh, Nanti Masya evaluasi lagi di malamnya, kurang apa. Nah, kekurangan di hari ini bisa dilakukan di hari berikutnya gitu. Masya Allah sekali. Begitu sama. Tapi aku tuh kadang kalau misalkan udah nulis nih ya Bu, terus abis itu targetnya kebaca orang, malu, abis itu malah kayak ih jadi ngelakuin gak ya gitu. Kalau Fitri gitu juga gak? Iya sih, jadi memang mungkin ya kadang sesuatu yang kita pengenkan itu kita tuh terlalu overthinking dengan pendapat orang lain. Iya sih. Iya benar-benar. Kan? Padahal kan belum tentu orang lain itu kepo atau peduli sama apa yang mau kita lakuin gitu loh. Jadi ya mungkin salah satu tipsnya juga bodo amat. Bodo amatnya itu bukan dalam artian kita cuek, kita tidak menghiraukan orang lain, tapi ya sudah karena memang ini prioritasnya kita, ya jangan malu. Iya. Kayak dulu ini cerita ya. Jadi saya itu tahsin itu kayaknya tuh belum tuntas.
gitu. Jadi tapi dulu tuh mau bilang nggak tahu mau bilang sama siapa. Terus sempat ketemu sama salah satu santri. Tapi masa saya seorang guru kok belajarnya sama santri sih? Gengsi dong, ya nggak? Iya benar. Iya, iya. Tapi kalau nggak kayak gitu, ya gimana saya mau belajar? Kapan mulainya gitu ya? Gitu. Mungkin saya unggul di beberapa aspek, tapi mungkin orang lain unggul di beberapa aspek juga yang bisa kita buat belajar gitu loh. Jadi kalau misalkan saya mengedepankan ego saya atau malunya saya gitu, ya nggak dah. Iya mas. Boleh. Jadi kalau saya mengedepankan ego atau malu saya nggak bakalan bisa belajar dari orang lain gitu. Oke. Kadang-kadang kan anak juga jadi guru kita. Guru saya, kan kalian belum punya anak ya? Aduh, kok Anak didik. Kalau anak didik punya ya? iya Bu, udah punya anak didik kok. Oh iya banyak ya, walaupun belum punya pasangan. Lagi. Skip aja deh kayaknya. Gitu. Jadi memang nggak mesti kita harus mencari guru itu dari yang seniornya kita. Kadang-kadang teman kita, murid kita, anak kita itu bisa jadi guru gitu loh. Jadi kalau malu ya gimana kita mau belajar? Ya, benar Gitu. banget. Itu dulu waktu itu mungkin masih belum tobat kali ya, belum masih Ya, egonya tuh tinggi gitu. Kalau sekarang kan ya kita mau ngejar apa sih gitu. Kalau kita mau ngejar ilmunya dari siapapun kan bisa. Iya benar banget. Tuh. Masya Allah jadi tercerahkan. Gitu Jadi jangan tuh. malu-malu kalau misalkan mau belajar sama santri itu nggak usah malu. Jangan tinggi egonya. Ada kaca gede banget itu tuh. Terus ini ya di zaman sekarang tuh ya Bu ya, kan sekarang tuh banyak banget yang cewek-cewek, wanita-wanita itu kayak pokoknya aku harus karir dulu, aku harus punya uang gitu, terus kayak aku harus kuliah, aku harus gini. Sementara padahal kayak pokoknya itu pada saat sekarang tuh kayak bingung antara apakah dia harus apa ya itu ntar Gini. Nentuin prioritas kan sebenarnya prioritas tiap orang kan beda-beda ya. Gimana sih? Iya, prioritas tiap orang kan beda-beda. Sebenarnya dia tuh emang butuhnya tuh kuliah apa kerja gitu kan. Nah, itu buat nentuin skalanya itu dari mana? Kalau- Ngerti gak sih bahasanya? Tapi mudeng kok, ngerti. Jadi kalau ya betul tadi kata Mbak Mariam, orang itu mempunyai prioritas masing-masing. Jadi ya kita nggak bisa menjudge, oh kamu tuh harus kuliah dulu, kamu tuh harus kerja dulu gitu. Karena mungkin tadi backgroundnya juga beda-beda kayak gitu. Kalau saya memang dulu diminta untuk kuliah dulu, kerjanya belakangan. Kenapa? Karena saya menyadari kalau saya sudah kenal uang, sudah kenal cuan kayak gitu. Jadi kita itu belajarnya itu bisa sambil kerja gitu. Jadi kalau misalkan dulu ini saya menyadari diri saya sendiri nggak bisa bagi rata. pecah fokus gitu loh. Oh. Jadi memang harus satu ini diselesaikan dulu, baru nanti kita ganti ke yang lain, ke hal lain Oh, gitu. iya. Jadi Bukan kalau- yang multi-multi gitu ya, Bu? betul. Jadi dulu saya kuliah pun kerjanya itu yang berhubungan dengan kuliah saya. Jadi kan saya kan ambil jurusannya pendidikan matematika. Nah jadi passionnya saya di matematika, insya Allah jadi guru, ya saya ambil kerjanya yang sebagai guru, sebagai tutor, sebagai tentor kayak gitu. Jadi kan itu masih linier, bukan terus misalkan saya kuliahnya jadi guru, saya malah ngambilnya jadi kasir atau jadi apa, walaupun kasir ada hitung-hitungannya ya. Tapi Tapi saya tuh pengennya gini, kalau saya kerja itu tuh yang bisa melatih passion saya sekalian. ya. Gitu. Jadi kan Jadi dari sambil situ belajar gitu ya, Bu? betul. Ngasah kemampuan. Ngasah kemampuan juga. Jadi ya? Supaya nantinya tuh nggak rugi-rugi amat kalau kita buang-buang waktu untuk kerja, tapi nanti penghasilannya itu hanya sebatas kita punya penghasilan aja. Oh iya. Bukan terus upgrade ilmu, upgrade skill kayak gitu. Berarti kalau misalkan kuliahnya sastra juga gitu ya, Bu? Bisa jadi. Kan sekarang kan juga banyak casting gitu kan kalau mau jadi pemain sinetron. Colek mbaknya. Atau kan kalau kayak gini kan juga ini salah satu cara untuk ini kan melatih public speaking Public juga speaking, kan. Benar-benar Gitu.
Iya kan? Mau nikah lebih mapan finansial atau mapan ilmu dulu? Kalau dulu kebetulan saya sudah mapan finansialnya dulu. Kebetulan. Gitu. Maksudnya kita tidak bisa memungkiri ya, untuk berkeluarga itu kan kebutuhannya itu tidak seperti ketika kita masih single gitu. Ada kebutuhan-kebutuhan lain yang itu sebenarnya bukan kebutuhan kita, tetapi harus kita penuhi. Nah, kalau kita sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan kita, gimana kita bisa mau menghandle kebutuhan orang lain yang itu jadi tanggung jawab kita? Jadi kalau saya sebenarnya bisa, kalau ilmu sama finansial itu bisa bareng ya, bisa seimbang. Nggak bisa kita milih salah satu gitu loh. Karena nanti ilmu itu kan kita akan terapkan ke kesehariannya kita, ke kita mengelola keluarga kita kayak gitu. Tapi finansial kan juga penting gitu. Kalau kita makan cinta aja tuh sebenarnya nggak bisa kok, Mbak. Tuh, Iya, tuh kan? Mariam tuh dengerin Iya, tuh. bener nggak? Betul. Betul. Kenyang nggak makan cinta itu. Tapi ya itu tadi Kerasa apa aja namanya? belum tentu ya. Gitu. Tapi ya itu tadi apa namanya, memang cinta itu butuh ketika kita memang harus berkeluarga kan, memang kita butuh kasih sayang gitu kan. Tapi kita tidak bisa memungkiri juga karena materi itu kan juga salah satu dari kebutuhannya kita. Kan ada ya orang yang ngerasa sayangnya pas udah dapat materinya gitu ya. Gitu. Materi banget. Contohnya siapa tuh? Mariam ya? Ya kan love language ada 5. Oh iya Betul benar. sekali. Bisa itu. Ya. Terus tentang bisnis tadi. Terus habis itu tadi kan Bu Fitria bilang awal tuh nentuin kuliah dulu kan. Pendidikan matematika. Pendidikan terus matematika. mulai berbisnisnya tuh kapan? Maksudnya start mantep aku mau mulai bisnis nih gitu. Itu dari kapan? Dari setelah berkeluarga mungkin ya. Oh. Gitu, karena kan mungkin dari penghasilan primernya kita itu kita masih pengen, saya masih pengen punya cita-cita membeli ini itu yang bukan kebutuhan primernya. Misalkan kayak pengen sekali-sekali jajan boba, pengen sekali-sekali beli cireng kayak gitu kan. Tapi itu tidak termasuk tuh dalam anggaran kita. Karena kan kita sudah punya penghasilan yang utama tuh. Nah, itu sudah habis tuh mungkin dari untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah ditargetkan. Nah, saya cari cara supaya tetap bisa jajan gitu. Nah, dengan cara berbisnis tadi. Kenapa nggak milih, kan biasanya orang-orang ini ya Bu, jualan, reseller gitu. Kalau Ibu dulu bisnis dulu apa? Mulainya dari reseller juga gitu? Sampai sekarang masih jadi reseller. Oh gitu. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu reseller apa tuh? Lah. Iya, Ada kode promonya? betul. Nanti ada voucher diskonnya ya kalau ada transaksi sekian Kan juta siapa tahu kan gitu ya. jadi itu kan ide ada yang bingung pengen Jadi reseller gini, apa. gitu. kalau saya tadi ya, karena mungkin waktu kuliah juga saya bekerjanya menurut passion saya yang bisa upgrade skillnya dari saya juga. Nah, waktu sudah berkeluarga dan punya anak, saya juga pengen tuh punya penghasilan yang maksudnya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Gimana tuh? Mantap. Nah, jadi kan saya punya anak nih. Cita-cita saya punya home library, punya perpustakaan di rumah. Nah, perpustakaan itu isinya apa? Buku kan. Nah, saya jadi reseller buku. Supaya apa? Ketika saya punya pelanggan, misalkan membeli satu buku diskonnya 20%. Minimal saya punya 5 customer yang membeli buku saya. Jadi saya dapat gratisan satu buku. Iya, Kayak pintar. gitu. Keren Nah, strategi. itu juga maksudnya saya menjadi reseller itu bukan karena hanya pengen aja, tapi karena pengen mencapai cita-cita saya. Ada ininya ya, ada targetnya gitu ya. Betul. Insya Allah sekali. Boleh dicoba tuh. Bisa. Misalkan tadi ya, pengen beli boba gitu. Nah, carilah apa Jadi namanya? reseller boba. Betul. Jadi reseller boba juga bisa. Tapi reseller boba. Itu pun udah maksudnya franchise kali ya. iya benar. Nah, kalau yang nyata sih itu. Buku itu memang apa namanya, karena saya seneng apa namanya? Pengen anak saya seneng baca buku. Jadi saya pengen membangun perpustakaan di rumah
yang nantinya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman anak saya mungkin kayak gitu. Jadi salah satunya jadi reseller buku supaya dapat buku gratis. Dan niat awalnya itu, lama-lama ketagihan. Gitu Masih deh. sampai sekarang atau masih sampai sekarang, Insya Allah. Besok ya kalau punya anak beli bukunya di Bu Fitria ya. Baik. Siap. Mas Alvin juga. Gitu. Tapi nggak cuman buku anak sih sebenarnya, semua buku ketika saya merasa buku itu pantas untuk dijual gitu. Nah, itu bisa saya tawarkan. Kan kita kan dakwahnya kan nggak hanya lewat mungkin kajian-kajian gitu ya. Apalagi saya kan bukan backgroundnya itu bukan dari yang agamis gitu, bukan dari yang Islami banget gitu. Jadi kalau misalkan saya mau menyampaikan ilmu tapi saya nggak pede karena saya merasa belum cukup ilmunya, nah secara dakwahnya ya memang dari buku itu. Kan kalau buku kan memang sudah lewat proses editing, sudah penulisnya juga sudah terpercaya gitu ya. Jadi insya Allah untuk materi-materi yang ada di buku itu juga tidak akan menyesatkan kok. Jadi kayak ibaratnya jadi perantaranya ya, jadi bukan media. yang kalau mungkin kalau misalkan lagi di sebuah yayasan gitu kayak bagian multimedianya kan nggak kelihatan ya, tapi kan dia juga berperan dalam dakwah. Betul. Keren. Jadi kan Bu Fitria ini kan sebagai kayak perannya kayak Khadijah gitu ya. Dia juga sebagai Iya, ibaratnya istri. kayak Khadijah zaman wis. Iya, aduh. Kayak dia juga sebagai istri, terus juga pebisnis, ibu rumah tangga gitu deh pokoknya. Berat nggak sih kayak jadi Khadijah? Oh, berat. Gitu? Oh. Bisa ceritain nggak Bu? Iya, Beratnya kalau gimana? misalkan kita dikasih ujian itu kan memang berat ya, karena memang kita mungkin Allah itu pengen kita naik kelas kayak gitu. Jadi ya dinikmati aja ujiannya. Kalau misalkan kita ngeluh aja. Dulu mungkin waktu belum berkeluarga, saya sering ngeluh. Kok gini ya hidupku, kok gini ya. Tapi kok gini aja nanti bisa merubah gak gitu loh. Jadi ya itu tadi, memang sih semuanya tuh berat. Apalagi waktu awal-awal pernikahan masih harus adaptasi sama orang baru. Culture yang shock tadinya, gitu juga nggak sih Bu? iya, jelas. Karena kan memang culture-nya di keluarga saya dengan di keluarga suami kan beda jauh. Oh beda jauh. Kalau di saya itu beda kan jauh. lebih tek gitu ya. Tapi kalau di suami Set-set gitu ya. kalau di suami itu kan lebih santai. Jadi kadang-kadang gemes gitu kan. Tapi yang sana juga iya, ngopo sih ke susu Iya, ya gitu kan. santuy gitu loh. Terburu-buru kayak wong yo nanti kan juga ada masanya kita akan selesai kok gitu. Tapi kan kalau karena memang culture itu kan nggak bisa 1 hari 2 hari dibentuk gitu ya. Jadi memang penyesuaiannya juga kadang-kadang itu juga membuat masalah gitu. Ini Masya Allah ya. Insya Allah sekali. Sabar. Nggak ngeluhnya itu sih yang susah. Lagi cewek ya. Iya, dikit-dikit ngeluh. Aduh, capek. Yang gitu ngeluh kan. sih tapi ya diem aja. Jangan sampai ketahuan. Dipendam sendiri gitu ya. Dipendam sendiri. Iya. Tapi memang kadang-kadang kita butuh kok untuk pillow talk mungkin sama suami. Kalau misalkan yang belum bersuami seperti Mbak Diva dan Mbak Mariam, nah gitu mungkin bisa dengan teman gitu ya, dengan teman sekamar atau dengan orang tua kayak gitu. Karena itu memang untuk membuang sampah-sampah kita gitu loh. Karena jangan sampai jadi bom waktu yang suatu saat nanti meledak gitu loh. Gitu. Lebih bahayanya itu kalau ketika kita meledak dan mungkin orang lain tidak semua bisa menerima itu. Oh iya benar. Kadang-kadang kita membawa sampah terlalu banyak, akhirnya malah dilepaskannya bukan pada tempatnya. Bener Sebagai banget. contoh, saya dulu waktu awal-awal jadi ibu. Gimana tuh? Nah, gimana tuh? Wah, Ya kan? Ini jadi nanti jadi nggak apa-apa ya. Kayak gini. Tugas editor. Waktu pertama kali jadi ibu itu kan adaptasi dengan bayi yang dia kan nggak ngerti apa-apa sebenarnya. Tapi mungkin suami juga lagi adaptasi dengan hadirnya si bayi, keluarga juga iya. Kadang-kadang ketika kita ditengokin padahal lagi pengen tidur, itu kan bikin aku tuh pengen istirahat, aku tuh habis melahirkan loh, habis gini, tapi kok malah ada tamu terus gitu kan, akhirnya kan sumpek kan. Padahal si bayi itu kan nggak punya salah apa-apa, tapi kadang-kadang kena emosinya kita. Kadang-kadang suami nggak ngerti apa-apa, tapi kena emosinya kita. Kalau sekarang mungkin anak kadang-kadang ada bandelnya, ada tantrumnya kayak gitu. Anak yang mungkin dia cara penyampaian kekesalannya itu seperti itu, tapi kita yang nggak bisa memahami, belum bisa memahami.
Nah nanti kita mengeluarkannya ke suami. Padahal suami tahu nggak kalau anaknya itu lagi tantrum. Kadang-kadang kan nggak pas di situ. Nah, Iya, gitu. benar-benar. Jadi mungkin sampah itu memang harus dikeluarkan sesegera mungkin ketika kita punya partner yang dipercaya untuk mendengarkan keluh kesah kita kayak gitu. Jangan sampai dipendam terus. Nanti akhirnya bom waktu meledak Malah gitu lebih kan. parah ya. Lebih parah. Iya benar-benar. Ngeri sih. Jadi ya memang ketika kita memutuskan untuk menikah, ya harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Gitu. Jangan terus karena ya Allah teman-temanku udah pada nikah, udah punya anak 1, 2, 3, 4, 5, kok aku masih gini-gini aja sih. Nah itu kan memang apa namanya ya, jadi salah satu alasan. Tapi kan sebenarnya alasan-alasan yang lain di balik itu kan memang harus dipertimbangkan dulu. Iya. Sudah siap belum secara Batin. mental? Iya, jadi nggak boleh berlomba-lomba gitu ya Bu. Ya berlomba-lomba boleh dalam kebaikan ya. Berlomba-lomba tapi- dalam nikah nggak Nah, boleh. Kalau itu nggak harus kok Mbak. Iya. Mungkin yang lomba-lomba harusnya masalah persiapannya ya. Iya. Iya Kalau benar banget. nikahnya ya Nikahnya kan pasti nanti sudah di gitu loh sama di Allah kan. Gitu. segalau tiap malam. Curhat ya Mbak Mariam. Tapi lain. Iya tahu. Nggak seru. Ya ampun. Oh ya, Bu Fitri ini kan apa namanya dalam satu waktu itu kan jobnya banyak nih, gitu kan. Ya pokoknya semuanya Job. ya kayak apa namanya ya guru, ya pebisnis, terus baru apa segala. Punya pesan nggak buat wanita-wanita di luar sana yang kayak dia tuh apa namanya, aduh nanti kok nikah, nanti karirku gimana? Tapi terus nanti kok misalkan orang yang udah nikah, aduh aku kok nikah mau kerja, padahal uangnya kurang, tapi nanti ganggu lagi gimana apa kerjaan di rumah gitu. Punya pesan-pesan nggak untuk wanita di luar sana gitu? Komunikasi sih Mbak. Iya, jadi misalkan kita punya pasangan ya kita komunikasi sama pasangan. Kalau misalkan setelah menikah, saya harus gimana? Boleh nggak saya kerja? Diomongin juga ya. Gitu. Jadi misalkan tidak boleh kerja ya sudah. Nanti apa namanya konsekuensinya berarti penghasilannya kita 100% dari suami. Nah suami bisa nggak menerima itu, bisa nggak memenuhi itu gitu. Tapi kalau misalkan nanti ada obrolan, saya bisa kok insya Allah memenuhi semua kebutuhannya kamu. Tapi kan kadang-kadang kan ada wanita yang seperti saya yang nggak bisa diem. Maksudnya ketika sudah menikah pun tuh kayak kok aku harus jadi IRT sepenuhnya yang passionku tuh mengajar jadi nggak tersalurkan gitu loh. Iya, Nah, iya, kayak iya, gitu. iya. Itu dulu juga saya komunikasikan ke suami. Jadi kalau misalkan setelah menikah saya masih boleh nggak ngajar bisa, masih boleh nggak untuk berbisnis ini kayak gitu. Kadang-kadang suami juga jadi investor utama saya. Iya. Enak ya bisa diajak kerja sama. Iya. Apalagi pas Ramadan kayak gini kan, modalnya Mas, ini kurang mau buat bayar ini, modalin dulu ya. Besok kalau udah pada ambil barangnya, saya kembalikan kayak gitu. Ada syaratnya gitu nggak Bu biasanya? Enggak sih. Syaratnya malah nanti saya yang kasih syarat ya. Misalkan kurang sekian juta nih, tapi nanti saya kembalikannya sekian ya. Kenapa? Soalnya yang sekian mau buat beli ini. Oh gitu. Kan juga bisa. Investornya enak ya. Iya. Pinjaman lunak. Bener banget. Terus Gitu. kalau menurut Bu Fitria sendiri apa gimana pendapat Bu Fitria tentang wanita yang dia gak mau nikah gara-gara takut Karirnya malah jadi terganggu. anjlok atau kayak rusak gitu. Iya kan banyak tuh kan yang kayak gitu. Sih. Jadi mungkin itu belum ngerti kali ya. Jadi mungkin memang harus banyak-banyak belajar juga gitu. Mungkin kebanyakan overthinking juga kali ya. Bu? Iya betul. Jadi kan beda kok nanti kok kalau kita pas sebelum menikah sama pas sebelum menikah sama setelah menikah itu cara belajarnya kita pun juga akan berbeda kok. Gitu. Kalau dulu kan mungkin masih bebas ya mau kemana-mana cari kajian, cari pengajar atau tutor untuk belajar ini itu kan masih bebas. Tapi ketika kita sudah berkeluarga kan kita mungkin dikasih kebebasan sama suami tapi tetap ada batasannya kan kayak gitu. Jadi ya untuk wanita-wanita yang masih overthinking atau masih galau besok setelah menikah itu masih bisa berkarir atau enggak, ya kalau untuk tipsnya memang harus segera dikomunikasikan sama calon pasangannya gitu. Karena emang kemampuan kan ya balik lagi Beda-beda. kemampuan tuh beda-beda ya Bu. Ada yang emang mampu kayak Bu Fitria gini jadi malah makin Amin. maju gitu. Ada yang mungkin emang harus di stop dulu sampai nanti waktu
waktunya memungkinkan lagi. Iya, betul sekali. Terus yang terakhir, apa ada lagi? Udah. Takut nikah karena nggak mau punya anak. Takut nikah karena nggak mau punya anak. Iya kan sekarang lagi tren tuh. Trend kayak- child free gitu ya katanya ya. Ya, menurut ibu gimana tuh? Kalau saya malah pengen punya banyak anak ya. Jadi mungkin kalau seperti itu saya nggak setuju sih. Gitu. Tapi ya itu tadi cara pandang orang masing-masing ya. Jadi kan kita tidak bisa menyalahkan pendapat gitu. Jadi mungkin mereka punya, kenapa sih mereka nggak mau punya anak? Mungkin karena mereka pengen mencapai targetnya mereka dulu gitu. Mungkin bukannya nggak pengen punya, tapi mungkin menunda kali ya. Gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak menunda dan pengennya tuh punya banyak anak. Gitu. Rame ya Bu. Rame, iya bener sih. Sebagai punya adik 4. Ya kan? Rame Tapi- gitu loh. Jadi mungkin sekarang nggak dirasain ya. Mbak udahlah punya anak satu aja, udah capek melahirkan dan sebagainya. Tapi nanti ketika kita tua loh, gitu. Iya, kesepian. Mungkin akan ada masanya kita butuh temen. Nah temen itu kalau bukan anak siapa? Iya benar-benar. Apalagi biasanya kan kalau udah mbah-mbah nggak jarang sih rata-rata balik lagi ke anak terus pengen gendong cucu malah pengen kayak aku aja yang ngerawat cucunya gitu. Soalnya mungkin betul. ya itu ya kangen. Gitu. Kangen masa-masa dulu waktu jadi ibu. Iya benar. Kalau child free yang sekarang itu kadang saya pernah bukan kadang ding namanya itu pernah baca ada orang yang dia tuh alasannya ini karena trauma masih kecilnya, jadi dia diperlakukan kurang baik sama orang tuanya, habis itu dia ngerasa aduh kayaknya aku nggak mampu deh jadi orang tua yang baik gitu, aku takut anakku ngerasain apa yang dulu aku rasain, daripada anakku ngerasain itu mendingan aku nggak usah punya anak gitu. Biasanya banyak yang kayak gitu, jadi kayak Iya. mungkin emang Bisa sih itu. Itu kan jadi kayak trauma masa kecil ya. Oh. Apa itu namanya ya? Istilah kerennya tuh. Iya. Nah, itu kan juga bisa diterapi juga kan kayak gitu. Jadi, apa namanya? Memang kita kan punya bawaan masalah masing-masing. iya. Ya, kadang-kadang tuh kalau dulu tuh istilahnya di eranya saya tuh masa kecil kurang bahagia kayak gitu iya ya. benar. MKKB. Ya kan? Nah, itu mungkin juga salah satu penyebab dari itu tadi yang pengen child free itu tadi kan gitu. Tapi ya seperti itu kan tidak bisa dibenarkan tapi tidak bisa juga dipersalahkan karena itu kan memang masa lalunya mereka yang menyebabkan seperti itu. Kalau saya pribadi gimana caranya kita bisa menyembuhkan luka itu supaya nanti jadi kayak diputuslah rantainya itu loh. Jangan terus malah memutuskannya itu dengan cara yang mungkin kurang bisa diterima, kurang tepat. Mungkin ini ya fokus ke permasalahannya, maksudnya sebenarnya permasalahannya kan karena traumanya, Iya. gitu. Tapi yang ditindakannya malah ke itunya, child free. Betul sekali. Masya Allah, keren banget. Benar sekali. Terus ini mungkin yang terakhir kali ya, pesan Bu Fitria untuk wanita-wanita mungkin atau apa ya namanya, generasi sandwich atau apa sih wanita yang Ya, generasi sandwich yang Oke, yang terakhir nih Bu. Ini benar-benar terakhir insya Allah. Berarti udah nggak diundang lagi nih? Oh, enggak gitu. Waduh enggak dong, nanti sabar ya. Apa nih Mbak Maria? Pesan lagi. Pesan tapi khusus buat kita. Dipa, terus aku Mariam. Jadi kayak perkenalan diri. Atau generasi-generasi yang apa ya? Anak ya gadget gitu yang banyak overthinkingnya, banyak labilnya gitu. Apalagi yang sekarang kerja dikit kayak self healing gitu loh Bu. Kebanyakan refreshingnya ya malahan ya. jadi- Tapi jadi alasannya kan itu ya untuk penyembuhan diri sendiri gitu kan. Itu gimana Bu nasihatnya? Pesannya untuk kita semua. Oke, jadi ketika kita memutuskan untuk berkarir gitu ya, ya sebisa mungkin kita bertanggung jawab penuh atas pilihan kita. Jadi ketika kita belum bisa memutuskan sesuatu hal yang itu menurut kita baik, dipikirkan dulu aja, nggak usah keburu-buru. Ketika kita sudah mantap, sudah, oh aku yakin bisa ngelakuin ini, ya sudah, beranilah kita untuk memutuskan dan berani juga untuk tanggung jawab. Jadi ketika kita ada sih masa jenuh itu pasti ada. Nah, ketika masa jenuh itu hadir, baru kita yang tadi namanya self healing. Kan self healing nggak harus jalan-jalan ya. Kayak Jadi- memasak tadi juga self Betul. healing. Jadi kadang-kadang kan gini,
aku pengen nih piknik kemana atau pengen healing kemana, tapi nanti setelah healing itu malah kita tambah pusing. Kenapa? Karena pengeluaran ketika healing itu malah lebih besar daripada pendapatannya kita. Bener Nah, banget, itu kan bener jadi malah memusingkan diri sendiri, nggak jadi healing lah. Pulang healing apa bahasanya miskin. Jadi stres sendiri. Iya benar-benar. Jadi kalau saya sendiri sih healingnya yang murah-murah aja, misal masak-masak di rumah atau melakukan yang di luar rutinitas. fokus ke healingnya itu ya. Iya, gitu. Bukan yang harus mengeluarkan uang gitu ya. Bu. Betul. Kadang Gitu kita loh, piknik harus keluarin transport, waktu, nanti segala macam akomodasi yang lain-lain gitu. Padahal tabungan kita nggak ada itu untuk apa namanya? Akomodasi semuanya. Iya, nah gitu. Jadi ya nanti ketika kita pulang malah jadi ada hutang. Parah banget. Apalagi Healing yang bikin pusing. healingnya dengan check out Shopee Aduh, atau Tokped gitu ya. Wah, nah itu lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Kalau saya sih cuman scroll aja ya, atau paling enggak tuh ke Surya Timur, cuman lihat-lihat toh Oh, lihat- gitu. lihat Nanti aja ntar pulang. lagi. Udah happy tuh, udah happy. Kalau lihat-lihatnya pas kantongnya lagi tebal agak bahaya juga sih Bu. Nggak bahaya. Karena kan kalau kita sudah berkeluarga, ini juga tips juga ya, kita harus punya dana darurat. Nah, dana darurat itu sebisa mungkin 6 sampai 10 kali dari penghasilan tetapnya kita. Kenapa? Kayak seperti Covid kemarin loh. Covid kemarin kan banyak yang mungkin orang-orang itu pada stres karena mereka nggak punya dana darurat gitu loh. Jadi bingung, wah gimana nih aku makannya padahal penghasilan lagi berhenti. Nah ketika kita punya dana darurat, itu kita nyicil ayam. Jadi agak tenang gitu loh. Nah itu Ada waktu buat mikir ya Bu. gitu. Tapi kalau kita nggak punya dana darurat ya sudah itu tadi nasibnya. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau masuk ke dunia pernikahan, perkeluargaan gitu ya. Nah itu cobalah dari sekarang itu mulai ikut kajian-kajian tentang pranikah, atau kalau yang umum seperti manajemen keuangan kayak gitu bisa ikut-ikut kulwap gitu loh. Kan sekarang kan nggak harus offline kan, nggak harus kita nyamperin ke tempat mana gitu kan, lewat WA kan juga ada, lewat Zoom gitu kan banyak. Nah itu bisa cari-cari ilmunya dari situ. Jadi kita nggak kaget ketika kita sudah menikah, sudah berkeluarga, oh ternyata kehidupannya seperti ini ya gitu. Dari situ kan kita bisa jaga-jaga antisipasi untuk aku perlunya apa sih, persiapan apa aja sih yang aku butuhkan kalau misalkan aku mau memutuskan untuk menikah. Tapi kan kadang-kadang seusia kalian kan pengennya masih senang-senang ya. Iya Gitu. benar. Nah senang-senangnya tuh boleh, tapi jangan kelamaan. Kita juga harus mempersiapkan masa depannya kita. Gitu. Masya Allah sekali. Aduh sangat berbobot pesannya. Tuh dengerin tuh tadi, denger nggak? Dicerna dulu, dicerna. Banyak kok sekarang, apalagi yang gratis kan. Tapi kalau saya tipikal orang yang kalau gratis malah menyepelekan. Jadi mending yang berbayar. Kalau berbayar kan, wah aku udah bayar nih, sayang uangnya iya, gitu. benar-benar. Jadi perhatiannya lebih bisa fokus. Tapi kalau kalian mungkin bisa ikut yang gratis-gratis dulu, nanti bisa memahami dulu apa yang disampaikan. Nanti kalau biasanya kan yang gratis itu kan hanya di permukaannya aja ya. Ya, Nah, nanti yang di basic-basic dalamnya itu. tuh bisa ikut lagi di sesi selanjutnya yang itu biasanya berbayar. Benar-benar. Jadi kumpulin uangnya itu untuk upgrade ilmu, untuk upgrade kemampuan kayak gitu. Jangan jajan cireng dulu ya. Boleh jajan cireng tapi jangan tiap hari. Dengerin dulu. Aku nggak cireng, seblak. boleh. Kapan-kapan kita makan bareng ya. baik, boleh. Bolehlah segera. Masih ada berapa hari Ramadan nih? 12 ya, 13. 12 insya Allah. Oke, makasih banyak Bu Fitri ya. Sama-sama. Sore hari ini, sore kita nih benar-benar berbobot banget ya. Kita dapat banyak ilmu. Keberatan nggak? Kalau kebetulan saya udah jatuh. Ya mungkin ini yang bisa sedikit saya kasih buat kalian-kalian, buat Mas Alvin, Mbak Dipa, Mbak Mariam, sedikit tips sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah terlebih dahulu mengarungi bahtera pernikahan gitu ya. Kan nggak ada sebenarnya tuh yang dia tuh pinter, aku tuh pinter, aku lebih pinter gitu, enggak, tapi aku lebih tahu duluan. Iya benar. Iya benar. Seperti Mbak Mariam, Mbak Dipa dan Mas Alvin kan belum pernah menikah kan.
Saya sudah pernah. Nah, saya kan menang duluannya. Oh iya, baik. Gitu. Kayaknya itu di bold banget. boleh. Saya menang duluan. Saya nikah duluan. Iya. Saya punya anak duluan. Dibandingkan siapa? Dibandingkan kalian. Iya, Jadi saya benar. mungkin lebih bisa kasih tips untuk gimana sih perencanaan keuangan atau Iya, kasih apa namanya persiapan sebelum kalian sendiri yang nanti mengalami. Gitu. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai juga perjumpaan kita kali ini. Semoga teman-teman semua bisa ngambil hikmahnya, buang yang nggak penting, sampah-sampahnya dibuang aja, nggak usah dihirauin. Atau mungkin kayak candaan-candaannya seru itu bolehlah dinikmatin ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sekian dari kami. Saya Mariam pamit undur diri. Saya Diva pamer undur diri. Saya Fitria pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.